Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Oke, kita masuk ya guys ya. Kita akan mereview terowongan ini. Ya, teman-teman semua, terowongan yang berada di Desa Notok, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas ini panjangnya kurang lebih 260 meter. Dan ruangan ini dibangun pada tahun 1915 guys. Oke guys, jadi semasa pembangunan terowongan ini banyak sekali memakan korban jiwa ya, karena sistem kerja yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu adalah sistem kerja baksa atau kerja rodi. Dan saya mendapatkan informasi bahwasanya pekerja-pekerja yang dipaksa kerja di sini, yang mereka sampai meninggal, itu jasadnya dimakamkan di sini juga, dijadikan sebagai pondasi. Dan di depan kita ada sebuah ruangan. Fungsinya adalah ruangan ini untuk pekerja-pekerja kontrol jalur kereta api ini. Apabila mereka lagi kontrol ada di lokasi ini dan akan ada kereta lewat, mereka bisa bersembunyi di sini agar mereka tidak terserempet kereta api. Gitu guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan karena kita ini baru perkiraan 100 atau 90 meter dari muka ujung sana ya guys ya. Ya Allah. Di sini benar-benar sangat pengap ya guys ya. Udara atau kondisinya sangat pengap dan lembab sekali. Oh my God. Terowongan Notok ini sendiri tidak difungsikan semenjak tahun 2019 dikarenakan pindah ke jalur trek ganda yang menghubungkan dari Jawa Timur sampai ke Jakarta. Oke, saya merasakan ada yang sedang mengawasi, entahlah apa itu, nggak tahu ya guys ya, tapi perasaan saya seperti ada yang sedang mengawasi gerak-gerik saya di lokasi ini. Allah. Oke, kita mungkin sudah berada di pertengahan dari terowongan ini guys. Allah.
Oke ya, jadi banyak juga informasi yang saya terima dari kalangan masyarakat sekitar sini yang menyampaikan bahwasanya lokasi ini sekarang menjadi angker, dan banyak warga yang tidak istilahnya mereka tidak mau sengaja untuk jalan-jalan, hanya sekedar jalan-jalan di lokasi terowongan ini. Ya, inilah kondisi exploring atau mereview lokasi ini di saat malam hari, guys. Dan saya benar-benar sendirian di sini, hanya ditemani beberapa kelelawar yang sedang terbang-terbang ini. Oke, sepertinya kita udah hampir sampai di ujung dari terowongan ini ya, di bagian selatan. Allah ya, entah apa yang kurasakan, nggak tahu, perasaanku mengatakan seperti ada yang mengawasi perjalanan saya untuk exploring di lokasi ini. Nggak tahu deh itu apa ya, tapi kayak feeling ini mengatakan seperti itu. Dan ya benar, ini kita berada di ujung bagian selatan terowongan ini, guys. Ini nggak tahu, semacam kayak ada baju yang menggantung di sini, milik siapa? Apakah pernah ada ODGJ yang berada di lokasi ini? Tapi ini ada baju menggantung ya, dan nggak tahu deh. Oke, kita sudah berada di ujungnya ini, di ujung dari terowongan bagian selatan ya. Oke guys, kita udah berada di ujung bagian selatan dari terowongan Notok ini, dan di sebelah sana ada sebuah jalan yang menuju ke makam ya guys ya, karena kebetulan lokasi terowongan ini berada di bawah tanah pemakaman. Oke guys, ini penampakan dari ujung sebelah selatan dari terowongan Notok ya. Dan di atas sana adalah makam umum dari Gerumbul atau desa yang berada di lokasi ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian ujung utara. Jujur
perjalanan saya dari ujung utara sampai ke ujung selatan, di sini merasakan yang namanya hawa pengap dan bikin badan panas ya. Nggak tahu kenapa, karena mungkin kadar oksigen di dalam lokasi ini sangatlah tipis ya. Ya, teman-teman semua bisa lihat kondisinya seperti ini di saat malam hari. Kita coba penelusuran, coba mengeksplorasi lokasi ini ya. Oke. Gimana nih menurut teman-teman dengan lokasi terowongan ini? Kemungkinan ada ide buat teman-teman semua, daripada terbengkalai seperti ini dan bangunannya terlihat masih sangat kokoh ya, karena ini adalah pembuatan dari pemerintah Hindia Belanda ya, dan terkenal sekali bangunannya sangat kokoh. Coba dibayangkan saja, dari 1915 dan selesai 1916 sampai sekarang, sampai 2019 bangunannya masih sangat terlihat kokoh guys. Mungkin teman-teman ada yang punya ide, bisa nanti tanyakan ke PT KAI yang memiliki bangunan ini ya. Mungkin mau dibikin kafe, atau mau dibikin restoran, atau mungkin dibikin semacam pasar ya. Kayaknya sangat estetik ya guys ya, pasar berada di dalam gua Belanda ini. Oke. Ini perasaan aja ya, perasaanku kayak ada yang ngikutin. Nggak tahu deh. Semoga sih bukan ya guys ya. Nggak ada yang ngikutin karena saya masuk sendirian di sini. Oh my god. Entahlah teman-teman. Coba teman-teman yang punya ide, mungkin tempat ini dijadikan kafe atau tempat usaha yang lain, biar bermanfaat. Lokasi ini kayaknya sangat bagus ya. Coba negosiasi sama PT KAI agar mendapatkan izin, kontrak dan segala macamnya. Walaupun sekarang menjadi cagar budaya lokasi ini atau peninggalan sejarah, alangkah baiknya kalau bisa dimanfaatkan menjadi hidup atau menjadi aktif untuk perekonomian dari warga sekitar sini. Itu sangatlah bagus ya guys ya. Ini nggak tahu kenapa, beneran aku merasakan kayak ada yang ngikutin dari tadi. Astagfirullahaladzim. Oke, kita sambil jalan menuju ujung utara dari terowongan ini ya guys ya. Oke, yang belum paham, jadi terowongan ini dibangun tahun dari 1915 dan selesai tahun 1916. Semasa pembangunan terowongan ini banyak sekali memakan korban jiwa, dan mereka yang meninggal di lokasi ini, para pekerja yang dipaksa untuk
bekerja membangun terowongan ini, jasadnya mereka dijadikan sebagai pondasi atau dimakamkan di dalam dinding bangunan ini, guys. Itu informasi yang saya dapat dari narasumber, entah benar entah salah, saya hanya menyampaikan saja, guys. Akhirnya ketemu juga ujung dari utara terowongan ini. Panjang terowongan ini adalah 260 meter. Luar biasa, guys. Benar-benar epic ya. Ini bagi konten-konten misteri. Jadi tempat yang mungkin sangat layak dikunjungi untuk mereka berkreativitas di lokasi ini ya. Dari terowongan Notok, Story Pangestu TV menyiarkan perjalanan eksplorasi malam ini. Like bila suka, dislike bila nggak suka, bantu share, bantu komen, bantu subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua, sehat selalu, see you.